إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Taib. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehingga pada siang hari ini kita sama-sama agenda yang terkait dengan ITBA atau kampus kita. Ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kejahiliahan menuju Islam yang mulia ini. Taib, ikhwani wa akhwati al-ahibba, izin membacakan susunan acara atau agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dan penjelasan umum terkait ITBA, yang keempat adalah penjelasan terkait akad mahasiswa-mahasiswi ITBA, yang kelima pengenalan ketua dan struktur himpunan mahasiswa ITBA, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, pembukaan. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dimana akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ulumuddin fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها اجتنبوا كثيرا من الظن إن
تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله تواب رحيم أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Ulumuddin ala tilawatihi al-jamilah. Baik. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dan penjelasan umum terkait idba, yang dimana akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asbur MASY. فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Halo. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kepada segenap pimpinan Al-Wildan dan juga segenap unsur manajemen di ITBA, Ustadz Muhsin, Ustadz Anas, kemudian kepada tim ITBA, terutama di sini adalah organisasi mahasiswanya yang lebih jauh terlibat di dalam urusan teknis yang telah merancang sedemikian rupa kegiatan agar acara kita lebih teratur dan lebih hikmah atau lebih hikmat sehingga ya lebih terarah dan lebih meresap ke dalam hati kita. Kemudian kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi lama ITBA 1, 2, dan 3 yang selama ini sudah merasakan asam manis pahit, ya, getirnya belajar di ITBA ini. Kemudian kepada mahasiswa dan mahasiswi baru ITBA 4 yang insya Allah Ta'ala juga akan mencicipi hal yang sama,
sebagaimana yang telah dirasakan oleh senior-seniornya di Itba 1 terutama 2, 3. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, ahlan bikum, selamat datang, selamat bergabung dengan Itba Institut Tahfidz Al-Quran berstandar sanad Al-Wildan. Saya Ustadz Asbur, selaku Ketua Yayasan di Al-Wildan dan juga Direktur pendiri dan penggagas Itba bersama Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD hafizahullah ta'ala. Kami merancang dan menggagas atau memperkarsai Itba ini pada tahun 2018 karena pada saat itu kami kedatangan para syekh dari Timur Tengah, ya, di antaranya Syekh Ahmad Syahari, Syekh Muhammad Al-Awali dan syekh-syekh yang lain. Kemudian juga kita mulai melakukan perekrutan guru Al-Quran dari luar. Dan hampir seluruh guru yang kami rekrut berdasarkan standar para syekh, apalagi syekh yang kami datangkan yang berikutnya adalah Syekh Abdul Majid dan Syekh Abdul Hakim Al-Ausaji yang mereka adalah juara 1 dunia. Maka ketika kami melakukan uji kompetensinya, ternyata rata-rata bisa dikatakan 90% mereka nilai bacaannya, nilai kekuatan hafalannya itu hanya sekitar 40. Ada yang 35, ada yang 40, paling-paling banter 60 dan jarang mendapatkan 70 dari sekian ratusan orang. Ya. Dari sekian banyak orang. Oleh karena itu kami berpikir bagaimana kami melahirkan guru handal Al-Qur'an. Kemudian kami kedatangan seseorang hafil dan dia bersanad dan memiliki qiraat sab'ah. Lalu saya panggil para syekh untuk menguji. Ternyata qiraatnya pun nggak masuk hitungan. Bahkan sebagai pemula pun nggak masuk hitungan. Nah, karena kelemahan ini, maka kita dapat mengukur kalau guru Al-Wildan selemah ini, bagaimana muridnya pasti lemah juga. Maka kami langsung membuat rencana untuk membuat Itba agar guru-guru ini berstandar. Nah, lahirlah Itba 1 pada tahun 2018. Nah, yang benar-benar kehidupannya sangat luar biasa ya. Ini perjuangannya sangat pahit. Ya, setiap yang pertama-tama itu pahit perjuangannya. Ya, udah ngerasain nggak dapat nasi, ya. Kemudian ngontrak di rumah orang, di situ bertumpuk ya. Kamar dipakai tidur berapa orang satu kamar itu ya. Kamar tamu juga dipakai tidur juga, nggak cukup di bawah, di atas kursi dipakai tidur. Ya. Yang penting mereka bisa tidur. Kemudian besok pagi-pagi dapat sarapan. Sarapannya adalah nasi yang dibungkus pakai kertas bungkus nasi sama pakai karet. Kemudian kalau dibuka isinya nggak ada yang lain. Kalau nggak mie, sayur kacang panjang. Itu aja isinya, ya. Dan itu luar biasa. Begitu terus, ya. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Cuman bedanya kalau yang ikhwan habis ya. Ya, kalau yang akhwat nasinya habis, lauknya, sayurnya sepertinya mungkin ditahan, akhirnya keburu basi, ya. Ini segelintir perjuangan. Belum lagi mereka tempat tinggalnya yang panas. Nggak ada AC. Kalau sekarang enak ya. Udah punya AC ya, terutama yang udah tinggal di dalam. Ya. Nggak ada kipas angin juga. Siang-siang pakai kipas. Nah, pahit perjuangannya. Ya. Belum lagi Itba belum punya legal formal. Belum ada ijazah S1 saat itu. Belum ada ijazah S1. Ya. Belum lagi mereka
Belajarnya itu berburu syekh. Di mana syekh ada, mereka datang memburunya. Di mana syekh ada, mereka datang memburu, mendatangi syekh. Ya, bukan syekh mendatangi mereka. Ya, mereka mencari-cari. Ya. Ini luar biasa perjuangannya. Ya, itu segelintir, yang lebih tahu tentunya nanti Itba 1 itu yang merasakannya ya. Itba 2 demikian. Itba 2 masuk sama juga pahit, tapi tidak sepahit Itba 1. Nah, udah mulai enak itu Itba 2 itu. Ya. Itba 3 begitu juga. Ya, mana tempat tinggal? Satu rumah 30 orang, tempat mandinya cuma 2. Ya, kemudian selebihnya datang ke sekolah, ribut. Akhirnya sebagian ada yang keluar, setengahnya keluar dari Itba 3. Ya, ada hikmahnya. Bukan karena itu sebenarnya, karena ada, nanti akan saya jelaskan di bawah ini biar antum semua tidak salah paham. Ya, biar tahu jelas dari depan ya. Dan demikianlah berjalan. Tetapi ternyata, Masya Allah, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Selalu barang siapa yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu pasti. Man sara al-darbi wasal, man jadda wajada. Siapa yang istiqomah konsisten jalan pasti akan sampai. Mereka melihat sederhana di awal Itba. Tapi subhanallah, Itba 1 juga ada yang keluar. Banyak itu yang keluar itu. Nah, setelah setahun, wah, saya mau pindah ke sini. Pindah, nggak apa-apa, saya nggak tahan. Tahun kedua, tahun ketiga minta balik lagi. Ya, sebagian saya terima, sebagian tidak saya terima. Karena ya saya ya ada beberapa yang saya terima, yang saya anggap baik, bagus, saya masukin kembali. Yang tidak saya anggap baik, bagus, enggak saya terima. Gitu. Jadi ada yang masuk kembali. Tapi Masya Allah setelah masuk kembali ternyata hasilnya luar biasa. Nah kemudian setelah itu mereka luar biasa. Sekarang hasilnya luar biasa. Saya kasih tahu antum-antum semuanya ya. Bahwa bagusnya Al-Quran di Al-Wildan. Dan Al-Wildan ini insya Allah adalah salah satu sekolah terbaik yang ada di Indonesia saat ini dalam urusan Al-Quran. Salah satu sekolah terbaik ya, yang ada di Indonesia saat ini. Itu hasil didikan Itba. Itu prestasi Itba itu. Membawa Al-Wildan menjadi sekolah terbaik. Karena apa? Karena sebelumnya anak-anak Itba itu sudah menjadi mahasiswa terbaik. Bacaannya, hafalannya, keilmuannya, dan tidak kalah penting adalah metodologi pengajaran Al-Quran. Hampir seluruh wali murid, hampir seluruh, merasa puas dengan cara mengajarnya mahasiswa Itba. Bahkan mengalahkan performance dan kemampuan-kemampuan guru Al-Quran yang sebelumnya. Oleh karena itu saya bangga dengan Itba, dengan kesederhanaannya. Ya. Dengan kesungguhannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini bangga. Makanya Al-Wildan itu maju, jangan salah. Saya selalu bilang tuh di rapat pimpinan tertinggi itu, di ring 1 istilahnya. Saya bilang bahwa Itba lah yang paling sukses. Gitu. Sukses belajar, sukses mengajar, Masya Allah. Ya, dan insya Allah sebagian dari teman-teman Itba yang sungguh-sungguh ini kita pilih akan menjadi leader, calon pemimpin masa depan insya Allah Ta'ala. Ya, dan sekarang mereka nggak susah lagi. Itba 1 kerja udah nunggu. Sebelum mereka keluar dari sekolahnya, kerja udah nunggu. Ya, bahkan mereka udah diberi gaji dari sekarang. Sebenarnya bukan gaji ya, tapi mungkin insentif, lebih insentif ya, atau tunjangan. Tapi Masya Allah, pendapatannya pun nggak kalah dengan guru. Gitu. Ya, nggak kalah dengan guru, dan itu bisa jadi modal nih. Kalau ikhwan modal untuk nikah, ya kalau yang akhwat nabung-nabung lah buat persiapan juga, gitu kan? Ya. Nah, itu sekelumit ya, sekelumit. Oke, saya akan lebih fokus ke Itba dan program-programnya. Nah, ini mungkin yang lebih ditunggu sama teman-teman. Itba, Institut Tahfidz Al-Quran Berstandar Sanad Al-Wildan Indonesia. Ya, silakan dilihat di file di depan. Tahun ajaran 2021-2022.
Kita sudah buka dari 2018 ya, sekarang angkatan keempat. Oke, lanjut. Itba merupakan sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ilmu apa? Ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lancar, berstandar sanad. Ya, karena rata-rata kita orang Indonesia lemah dalam hal bacaan. Dan alhamdulillah sekarang Itba 1 saya merasa puas bacaan mereka benar-benar sudah berstandar para syekh. Ya. Ya, sudah berstandar Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Ya. Ya. Para kuro-kuro itu mereka Masya Allah udah standar di situ. Ya. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu menghafal. Menghafal Al-Quran 30 juz. Ini kewajiban daripada seluruh anak Itba, baik Itba 1 maupun Itba berikutnya. Wajib menghafal Al-Quran 30 juz bagi yang jurusan tahfidz. Yang tidak memenuhi kewajibannya, maka kita juga tidak bisa memenuhi kewajiban kita. Nanti ada hak dan kewajiban di bawah. Jadi harus selesai 30 juz. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ya, yang memfokuskan pada tahfidz Al-Quran sudah bersanad dan penguasaan bahasa Arab beserta ilmu syari. Ada juga belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab juga banyak, ya. Nahwu, shoroh, bahasa Arab. Kemudian belajar al-ulumus syariah. Itu yang dipelajari di Itba ini. Yang berikutnya. Visi, apa itu visi? Niat, cita-cita. Ya. Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran. Ulumus syariah didukung dengan penguasaan bahasa Arab. Jadi 3 ini nggak bisa dipisahkan dari Itba yang tahfidz ini. Ya, bisa Al-Quran, bisa syariah, ulumus syariah, bisa juga bahasa Arab. Nah, kalau yang jurusan bahasa Arab tentu bahasa Arabnya lebih ya daripada yang tahfidzul Quran. Misi, apa misinya? Ya, pekerjaannya Itba ini apa gitu? Apa? Yaitu yang pertama mencetak para ahli dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Para ahli Al-Quran ya. Dan bahasa Arab. Bagaimana bisa menjadi ahli Al-Quran. Kemudian menyediakan sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kami siap menyiapkan sanad. Antum mau ambil hafaz, mau ambil apa aja. Warash, mau ambil apa, semua ada di sini. Kita punya syekh yang punya 10 qiraat sughra dan kubra. Bahkan kita punya guru juga yang 14 qiraat. Qiraat 17. Ya. Kita punya. Kita memfasilitasi. Kemudian berikutnya. Outputnya 1, mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan berstandar sanad. Ini output pertama. Oleh karena itu nanti ada susunannya ketika belajar, antum belajar Nuroniyah dulu, habis itu sambil tahsin musyafaha atau ada usaku syafi'. Ya, kemudian berikutnya belajar ya sama syekh. Kemudian yang berikutnya mampu menghafal Al-Quran 30 juz dengan riwayat hafaz dari An Asim. Ya, berarti qiraah Asim riwayat hafaz. Harus. Itu standar minimal. Ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ilmu tajwid seperti kitab Tuhfatul Atfal, wajib dihafal dan kita beri sanad. Muqaddimah Al-Jazariyah, Al-Qaul Mufid fi Qaul Mufid. Kalau fi sifatil huruf bukan Qaul Mufid, itu keliru. Yang benar adalah Qaulul Ma'luf fi sifatil huruf dan Al-Mufid fi ilmi tajwid. Qaulul Ma'luf itu. Ada sedikit kesalahan cetak ya. Qaulul Ma'luf fi sifatil huruf dan Al-Mufid fi ilmi tajwid. Itu wajib menghafal 4 hal ini. Ya. Menjadi dasar keilmuan dalam ilmu tajwid. Mahasiswa mampu memahami bahasa Arab, literatur bahasa Arab, baik bacaan, tulisan dan percakapan. Ya. Kemudian mahasiswa maaf ya, saya kasih tahu bahwa di sini kalian belajar bahasa Arab juga, belajar percakapan bahasa Arab dan sekarang sudah mulai dihidupkan kembali percakapan bahasa Arab harian. Ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami ilmu syariah atau ilmu syariah seperti fikih, hadis dan tafsir. Yang berikutnya mahasiswa mampu mengajarkan Al-Quran dan ilmu Al-Quran bagi masyarakat.
Ya, jadi harus mengetahui metodologi pembelajaran. Insya Allah nanti ada metode-metode pembelajaran Al-Quran yang kami akan ajarkan kepada anak-anak ITBA, begitu Nuraniyah, kemudian yang lain kayak itu Fathul Asfa, Jazariyah, dan juga nanti ada Sakifah yang akan kita ajarkan bagaimana metodologi pembelajaran bahasa Arab hanya dengan 7 kali atau 10 kali pertemuan. Baca Al-Quran 7 kali sampai 10 kali pertemuan itu bisa membaca Al-Quran. Slide berikutnya. Dipindah. Ini jurusan naik ke atas. Ini ya coba naik dulu. Oke. Sebelumnya yang tadi ya. Turun. Ini mapelnya mata kuliah. Makulnya mata kuliah ada Al-Qur'an, ada tajwid, ada tafsir, ada hadis. Hadis itu dibagi-bagi lagi nanti. Ada hadis memang hadis hifdzul hadis. Ada hadis bitorqati sard. Ada hadis memang ada hadis bitorqati sard, kemudian ada ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Ini nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Kemudian ada tauhid, fikih, ada kitabah, imla, ta'bir, bahasa Arab, nahwu, sharaf, sirah. Turun ke bawah. Ada ulumul Quran, balaghah, mustalah tadi udah, usul fikih, usul tafsir, ada metodologi pembelajaran, ada metode penulisan atau penyusunan skripsi, karya tulis, kemudian tadi ada penulisan skripsi itu ada sedikit ilmu psikologi. Ya, ini yang dipelajari di sini, walaupun memang kalian fokusnya lebih fokus ke Al-Qur'an. Ini hanya ilmu pendukung saja, bukan ilmu utama. Ya, turun ke bawah. Struktur ITBA, struktur dulu, biar tahu dulu. Yang pertama ada Presiden Direktur Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD, hafizahullah. Ya, Wakil Presiden Direktur untuk Al-Wildan secara umum. Ya, Wakil Presiden Direktur 1 itu Ustaz Mutakin, SS MPD, dan saya sendiri selaku Wakil Direktur yang kedua, Wakil Direktur 2. Kemudian kita punya MD, Managing Director, itu ada Dr. Mustafa Yamin, ada Direktur ITBA saya sendiri, ada Wakil Direktur Ustadz Muhsin, ya, Ustadz Muhsin LC, Sekretaris ITBA Ustadz Anas LC. Nah, ini adalah struktur atau manajemen tingkat atas yang menggerakkan ITBA. Dosen-dosen ITBA. Ada Syekh Abdul Majid, ini seorang hafidz bersanad dari Yaman, juara 1 dunia. 5 kali beliau juara dunia ya. Dan ini menjadi guru favorit di ITBA. Ya, kemudian ada Syekh Abdul Hakim Al-Ausaji, juara 1 dunia di Moskow tahun 2017. Beliau juga pernah kuliah kedokteran ya di Mesir. Kemudian Syekh Khalifah dari Tunisia mengajarkan bahasa Arab dan adab. Ada Syekh Mansur dari Yaman yang beliau memiliki qiraat asyarah yang sugro dan kubro. Sugro, mohon maaf. Syekh Ma'asu dari Aljazair, beliau juga punya qiraat dan beliau ini syekh yang bersanad dan juga penghafal mutun. Ya, nanti kalau mau belajar apa saja beliau paket lengkap lah. Mau belajar fikih, usul fikih apa aja bisa. Kemudian Syekh Rusdi, ini juga syekh besar dari Yaman. Beliau termasuk mendapatkan sanad dari Syekh Imrani, muftinya Yaman, bersambung sampai ke Asy-Syaukani dan As-Sun'ani dan juga kutub-kutub sunan. Syekh Sabir dari Sudan, dia mengajarkan bahasa Arab. Dr. Abdurrahim Al-Girshiki dari Gresik itu namanya itu ya. Ketahuan ya. Ini dosen Lipia dulunya. Dr. Eko, ini dokter dari Sudan, beliau orang Indonesia ya, orang Sulawesi. Sulawesi ya Dr. Eko ya. Ya, seperti Sulawesi. Ya, kemudian Syekh Khairiyah, ini juara 3 dunia. Ini yang mengajarkan akhwat nanti. Syekh Iman, ini kakaknya.
Syekh Khairiyah ini syekh bersanad semua, sebentar lagi jadi doktor. Yang ada ini Syekh Mutmainnah, ini beliau orang Mekah sebenarnya. Ya, juga syekh bersanad. Ditambah lagi sebenarnya banyak yang saya udah kirimkan ke grup. Itu ada Syekh Manal, Syekh Ummu Muhammad, itu juga yang ikut mengajar di ITBA. Kemudian juga ada dosen-dosen baru ini yang akan datang insya Allah. Ada Dr. Rashid MA, nanti beliau akan mengajarkan ilmu mustalahul hadis. Kemudian saya lagi melobi ada Ustaz Khalid Syamhudi, LC, ini mudir Ibnu Abbas As-Salafi. Kemudian syekh-syekh yang lain yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu, sangat banyak masalahnya. Dosen-dosen kita dalam negeri maupun luar negeri, dan saya sedang menghubungi salah seorang ahli usul fikih Indonesia saat ini, ahli usul fikih dan ahli fikih. Saya sedang menghubungi beliau untuk ikut terlibat. Dia ini nggak terkenal, orang yang nggak terkenal, jarang yang orang kenal, tapi ahli seorang doktor. Kemudian juga sesekali nanti insya Allah sama Ustaz Firanda, kita dengan beberapa Ustaz kibar lainnya akan ikut mengajar, ya. Kemudian ada salah satu ahli juga ini yang saya sedang hubungi sekarang. Moga-moga beliau bisa berkumpul dengan kita. Beliau seorang ahli usul fikih dan pintar orangnya gitu. Di Madinah beliau tertinggi nilainya se-Asia Tenggara. Ya di Azhar dapat summa cum laude sampai dengan S3-nya summa cum laude, ya. Insya Allah kita sedang mengkontak beliau, moga-moga beliau bisa ikut terlibat. Lanjut berikutnya. Oh ya, mohon maaf. Jadi para syekh yang saya sebutkan tadi itu berbeda-beda keahliannya, ya. Macam-macam, mulai dari tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, ya, fiqhun nawazil, kemudian hadis, hifdzul hadis, dan seterusnya. Sampai dengan ilmu qiraat, semua ada. Dan ada banyak yang tidak tertera di situ, ya. Seperti Ustadz Syekh Ahmad At-Tamadi, yang tenar, orang Indonesia pada tahu beliau, ya. Ustadz qiraat di Al-Azhar. Syekh Nasruddin At-Tamadi juga ikut insyaallah. Gitu, saya sering muamalah dengan beliau, ya. Dan kalau saya hitung-hitung guru kita luar negeri itu mungkin kalau digabung semua, ya, ikhwan akhwat, mungkin lebih dari 30 orang. Ya, target hafalan Al-Qur'an. 1 tahun 8 juz, 2 tahun 10 juz, 3 tahun 10 juz, 4 tahun 2 juz plus murajaah, maka menghasilkan 30 juz. Ini target. Intinya dapat 30 juz. Berikutnya. Roadmap-nya mahasiswa ITBA. Tahun pertama 20% fokus belajar. 20% fokus belajar. 40%-nya tahun berikutnya udah 40%, bertambah 20% PPL selama 6 bulan tanpa ada gaji. Makanya semua mahasiswa maupun mahasiswi yang belum mengambil PPL atau belum mendapatkan jatah PPL atau baru mengambil sebulan saja, maka pada tahun ini tanpa terkecuali akan mengambil PPL selama 1 semester penuh tanpa insentif dari sekolah. Jadi 1 semester itu nggak dapat insentif. Karena ini ada kewajiban. Di mana-mana kuliah keguruan pasti ada PPL-nya. Kalau non keguruan KKN namanya, kuliah kerja nyata. PPL atau KKL ya kalau nggak salah. Ya, kuliah kerja lapangan. Ya, itu 6 bulan. Ini mata pelajaran MMP, metodologi pembelajaran, ya. Mata kuliah metodologi pembelajaran ini dapat 6 bulan setiap mahasiswa kecuali mahasiswa yang sudah dianggap terlibat lama untuk Al-Wildan, seperti anak-anak sebagian anak-anak mahasiswa atau mahasiswi ITBA 1, sebagian, nggak semua, karena masih ada yang belum dapat jatah itu juga. Sebagian ITBA 1, kemudian ITBA 2, ITBA 3 secara keseluruhan murni PPL. Murni PPL ITBA 3 secara keseluruhan, seluruhnya. Siapa yang diberikan kewajiban ini maka harus melaksanakannya agar antum-antum semua itu cepat nanti mendapatkan gaji, mendapatkan insentif. Ketika semester kedua antum sudah dapatkan insentif dari Al-Wildan.
Gitu. Dari Al-Wildan. Sekarang kita fullkan. Dari pagi sampai zuhur oke, full. Gitu. Harus menyelesaikan sekitar 700 jam pelajaran. Itu satu semester ya, 700-an itu. 7 sampai 800 satu semester. Ya, karena 1 jam apel itu 40 menit. Ya, 40 menit. Jadi harus full satu semester. Setelah itu baru memang kalau sore harinya kuliah. Nah, ini untuk mematangkan kalian. Karena kalian pulang jadi apa? Pasti jadi guru. Nggak mungkin jadi tukang becak pulang. Jadi pasti jadi guru, ngajarin orang, ngajarin anak, ngajarin istri, suami, ya ngajarin masyarakat, ngajarin masjid, TPQ, ngajar di Al-Wildan, sekolah-sekolah lain pasti jadi guru. Tidak mungkin tidak jadi guru. Makanya kita ajarkan mata pelajaran MP ini. Salah satunya adalah PPL. Ya, wajib mengajar. Kemudian menjadi guru Al-Wildan sambil kuliah bagi yang lulus tes dan dapat gaji, tentu. Ya. Berapa gajinya Ustadz? Nanti aja. Kalau antum udah masuk baru tahu gajinya berapa. Ya, tapi insya Allah lah, yang dulunya kurus-kurus udah dapat gaji jadi gemuk nih ya. Dulu ceking datangnya, sekarang masya Allah. Ya, udah pada makmur. Ya, bisa beli handphone mahal gitu. Saya aja handphonenya yang cuma 3 jutaan ini. Nggak mahal-mahal, masih mahal-mahal handphone antum lah. Ya. Ya, ini anak Iqbal ini hebat, masya Allah bisa ngalahin mudirnya ya. Ya, jadi berapa-berapanya nanti. Karena di sana ada perhitungan, makin antum bagus kinerja antum makin bagus, antum akan dilatih khusus memang. Antum akan diseter, akan dinilai. Fulan bagaimana kinerjanya, performennya, keilmuannya, kedisiplinannya, tingkat emosionalnya, kecerdasan. Antum akan dilihat semua. Bagus, catat. Ini kita prioritaskan. Untuk apa? Untuk menjadi guru, untuk menjadi pimpinan, untuk dikuliahkan S1. S2. Bahkan tidak untuk kemungkinan dapatkan beasiswa dari kita juga S3. Tidak untuk kemungkinan. Tidak untuk kemungkinan. Tapi sekarang baru kita berikan adalah untuk S2. Ya, kita terserah untuk ambil di mana kita bayar. 100% kami bayar. Ini yang berprestasi tentunya ya. Kemudian 80% menjadi guru Al-Wildan sambil kuliah. Bagi yang lulus tes dan dapat ujian. Ini udah 80%, tinggal setahun lagi. Ini tahun keempat kan, tinggal tahun kelima. Pengabdian. Seluruh anak Itba kecuali Itba 1 punya sanah khidmah tahun pengabdian. Wajib mengabdi di Al-Wildan selama 1 tahun. Ya. Selama kecuali Itba 1. Itba 1 tidak. Habis mereka tamat tahun depan silakan. Mau nikah, mau pulang, terserah ya. Mau bertahan di Al-Wildan juga bertahan. Ya. Tapi sih insya Allah ya mereka juga udah disiapkan gaji yang menurut saya lebih baik atau lebih tinggi dari sekolah-sekolah lain. Ya. Insya Allah taala. Jadi di sini antum itu belajar gratis. Insya Allah konsumsi ditanggung. Tempat asrama juga ditanggung. Habis itu antum juga disuruh ngajar setelah PPL. PPL nggak disebut pengajar ya, karena itu kewajiban. Walaupun mengajar, tapi ngajarnya dalam ruang lingkup pendidikan. Habis itu masa kuliah mengajar dapat gaji. Ya, antum mengabdi, antum dapat gaji di sini. Nggak ada yang gratis. Antum mengabdi pun tetap dikasih gaji. Setelah itu antum dapat sanad, gaji di Al-Wildan anak-anak Iqba itu beda gaji dengan guru Al-Quran lain. Beda. Sanad pun ada dari luar sanad nih. Sanad Itba beda. Besar gajinya beda. Ya. Besar gajinya beda. Makanya siapa yang mendapatkan sanad di Itba ini, maka dia akan sejahtera di Al-Wildan. Insya Allah antum susah dapat gaji segitu di tempat lain. Susah. Apalagi belum lagi antum dapat saweran istilahnya dari luar. Ya, kalau istilahnya mereka ini jam-jam tambahan. Ya, jam tambahan mungkin kelebihan jam ngajar, kalau enggak nyambi privat. Bahkan ada guru kita di privatnya aja 15 juta loh, di privatnya saja. Sebulan. Ada 10 sampai 15, 10 juta itu biasa. Itu hal biasa. Ya, 10 juta. Ya, kalau 5 juta, 6 juta itu paling 2 orang, 3 orang kan, gitu. Ya, apalagi kalau bisa lebih, Masya Allah. Untuk dunia insya Allah di sini insya Allah dapat, ya.
kemudian dapat juga kesempatan menjadi guru di Al-Wildan. Kita punya sekolah banyak, insya Allah. Ya, tahun depan aja kita mungkin sekitar 13 atau 14 sekolah. Ya, dan gajinya cukup, insya Allah Ta'ala cukup. Ya, tingkatan gajinya cukup. Mau saya ungkapin nanti aja. Antum kita uji dulu. Nggak usah, kalau masalah gaji gampang. Kami berani gaji antum berapa, kami berani. Yang penting antum profesional. Di Al-Wildan itu profesional, itu aja. Ya, profesional. Jadi yang penting antum belajar sungguh-sungguh, kemudian nanti bisa ikut berbakti dan berdedikasi di ITBA ini, insya Allah Ta'ala Allah ya akan menunjukkan kemudahan, ya, berikan jalan, dan kita pun tidak menutup mata insya Allah Ta'ala. Kami juga akan beri beasiswa siapa yang dianggap mahasiswa super. Antum beasiswa S2, mau kemana? Keluar negeri, kami kirim keluar negeri. Mau kemana antum? Mau S1 ulang lagi luar negeri, anak kirim. Nah, mau kemana? Antum mau ke Sudan, anak kirim antum ke Sudan di sana. Mau ke Mesir, anak kirim antum ke Al-Azhar. Ya. Yang penting super aja. Bagus aja. Ya. Di sini bisa. Kemarin ada yang saya tawarin beberapa anak untuk ke Sudan. ITBA 1, ITBA 2. Ya. Bahkan yang kita kirimnya ITBA juga. Siapa yang dulu sekarang? Muhammad. Nah, itu anak ITBA. Itu yang saya kirim. Untuk belajar di Universitas International of Africa di Sudan, ya, di Khartoum. Ya. Insya Allah ya, kalau masalah seperti ini, insya Allah tidak mustahil, ya. Tidak mustahil walaupun juga tidak mudah banget ya, bukan hal yang mustahil. Jadi di sini antum akan belajar sekaligus berkarir, ya. Intinya saya nggak akan mengungkapkan gaji berapa, antum belajar dulu, kerja dulu, baru kita kasih tahu, ya, baru kita kasih tahu. Bahkan ini khusus saja, tapi ini cukup memotivasi teman-teman yang lain. Bahkan kalau ada ITBA 1 dari akhwat saja, bukan ikhwan. Ada dari ITBA akhwat yang 1, ini rezeki buat ITBA 1 ini, yang berhasil menghatamkan Al-Quran di tahun ini, di akhir tahun, dan mendapatkan sanad, bukan nikah, bukan. Ya. Nah, ini udah dapat bisikan nikah katanya, enggak, ya. Apa hadiahnya? Kalau sudah ditandatangani oleh Syekh dapat sanad, kami umrohkan gratis. Kami umrohkan gratis. Tapi itu satu akhwat ya. Itu satu ikhwan sabar dulu. Nah, sabar. Ada dapat jatah nanti insya Allah. Sabar aja dulu, ikutin aja alurnya di sekolah Al-Wildan ini ya, di ITBA ini. Ya. Ini buat ITBA 1 yang sanggup mendapatkan sanad, yang benar-benar mendapatkan sanad, diuji, dites oleh para syekhoh, yang uji antum-antum itu nanti syekhoh besar semuanya. Ya, dan syekhoh ini syekhoh terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Termasuk syekhoh yang terbaik yang ada di Indonesia karena mereka terbaik ada di Yaman. Yang terbaik ada di Yaman, kami tarik terbaik ada di Indonesia. Ini bukan omong kosong. Syekh Abdul Hakim itu terbaik nomor 1 di Yaman. Kami tarik bawa ke sini. Ya, Syekh Abdul Majid terbaik di Yaman, kami tarik bawa ke sini. Bahkan terbaik di dunia. Sekarang yang baru datang lagi Syekh Hasan, terbaik di Yaman, kami tarik, kami bawa ke sini, dan dia boleh juara 1 dunia, juara 1, juara 2 dunia. Jadi nggak main-main. Memang kelihatan sederhana, santai, enggak, kelihatannya seperti itu. Ya, oke. Itu hanya motivasi aja ya buat semuanya. Artinya semua mendapatkan kesempatan itu insya Allah Ta'ala. Karena memang kita kalau udah buka perjalanan umroh, seharusnya kami udah rombongan kita udah umroh ya di Ramadan kemarin. Kalau enggak, moga-moga Ramadan tahun depan kita bisa umroh dengan teman-teman yang berprestasi dan juga guru-guru Al-Wildan. Karena setiap tahun kita kirim guru untuk umroh itu 20 orang. Ya, setiap tahun ya. Insya Allah, moga-moga Allah mudahkan. Berikutnya, profesi, ya, atau mihnah, ya. Guru Al-Quran pada tingkat SD, SMP, SMA, dan pondok tahfidz Al-Quran. Ini profesi lulusan ITBA
guru Al-Quran pada tingkat SD, SMP, SMA, dan pondok tahfidz Al-Quran. Kita punya pondok. Ya. Insya Allah antum akan lihat nanti Eldan seperti apa tahun depan. Insya Allah Ta'ala. Moga-moga Allah memberikan kita umur panjang, kemudahan, kesehatan, kesempatan insya Allah. Ya. Guru Al-Quran pada tingkat SD, SMP. Kita punya SD banyak. Ya. Di SD 1, di Eldan 1 ada SD-nya. Ya. Itba 2 ada SD-nya. Itba 4 ada SD-nya. Itba 7 ada SD-nya. Banyak. Kemudian begitu SMP SMA juga sama. Hampir seluruh Al-Wildan punya tingkatan SMP SMA. Kecuali Itba kecuali Al-Wildan yang di Jakarta Pusat. Itu tidak ada SMP SMA, yang ada adalah SD saja. Itu udah mulai running juga, udah buka pendaftaran murid baru. Ya. Kemudian antum bisa mengabdi. Kemudian kita punya rumah tahfidz. Kita punya 2 sekarang. Ya, pertama kita punya di Dompu. Dompu Nusa Tenggara Barat itu muridnya 700 hampir 1000-an itu. Dan saya lihat rumah tahfidz yang terbaik sekarang salah satunya itu di Dompu. Untuk daerah Dompu insya Allah saya lihat mungkin masih terbaik dari Dompu ini untuk rumah tahfidz ya. Ya. Kemudian kami juga sudah membuka rumah tahfidz di Mataram, di dekat kantor wali kota. Ya, kita punya rumah besar di sana. Itu untuk diperuntukkan untuk rumah tahfidz Al-Wildan Dompu, Al-Wildan Mataram, ya, gratis semuanya. Ya. Nggak ada bayar-bayar di sana, gratis. Gurunya yang dibayar. Gurunya yang dibayar. Jadi antum bisa mengabdi di sini. Ya, nggak susah nyari kerja. Kalau saya dulu subhanallah nyari kerja kayak orang gila. Ya. Ngelamar di sekolah 1 ditolak. Lamar sekolah 2 ditolak. Nggak ada yang diterima. Mungkin tampangnya kurang meyakinkan ya. Ya. Pernah saya nunggu, saya daftar. Saya diperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau apa Pak? Mau lamar, saya bilang. Mau lamar apa? Masa lamar jadi satpam gitu kan. Tampang saya nggak cukup jadi satpam gitu kan. Ya, saya maunya jadi guru. Ya. Nah, ya tunggu ya Pak. Disuruh nunggu dari jam 9 sampai zuhur nggak ada apa-apain gitu. Akhirnya simpan di situ Pak berkasnya, kan nanti kami baca, kami hubungi nanti. Sampai tahun 2022, 2021 nggak dihubungi saya. Mungkin ditolak kali ya. Itu tahun 2000-an. Guru diniyah pada tingkat SD, SMP, SMA oke. Guru Al-Quran, guru diniyah, guru bahasa Arab. Nah ini yang udah punya kemampuan bahasa Arab. Dan karena kebutuhan kita terhadap guru bahasa Arab, maka saya dan Presdir membuka program bahasa Arab, program baru yang sekarang, yang untuk di bahasa Arab ini. Makanya saya buka program baru dan sebagai jalur alternatif untuk anak-anak yang tidak lulus. Wah banyak komentarnya. Wah enak banget dia nilainya saya lebih tinggi dari dia kok saya nggak lulus. Ya kezoliman. Ternyata tampangnya Islam, di dalamnya kezoliman. Ya saya nggak pernah gubris seperti itu ya, nggak pernah gubris. Ya, maka saya kasih alternatif untuk bahasa Arab. Silakan untuk gabung di bahasa Arab, gabung. Insya Allah khair. Saya nggak memberi banyak janji aja. Kalau antum masuk khair insya Allah. Kalau nggak apa-apa. Gitu. Ya, kita untuk program bahasa Arab belum kita bahas di sini. Nanti ada rapat internal. Kita ada rapat terkhusus karena memang target yang bahasa Arab ini, antum yang di bahasa Arab itu targetnya hanya 4 saja, 5. Enggak lebih, enggak sebanyak guru Al-Quran. Yang pertama, ini sekaligus ya, yang yang di Bima, udah masuk ke asar yang di Bima, silakan antum tinggalkan, tapi antum jangan keluar. Simpan itu, antum sholat, nanti habis sholat balik lagi. Nah, yang bahasa Arab ini, yang pertama ini untuk pengetahuan aja untuk pengumuman aja buat teman-teman semuanya. Yang pertama, teman-teman yang mengambil jurusan bahasa Arab menyelesaikan kurikulum Al-Arabiyyah itu baina yadaik 2 tahun, harus tuntas. 2 tahun. Yang kedua adalah menghafal Al-Jurumiyah dan syarah-syarahnya. Yang ketiga menghafal Amsilat Tasrif dari awal sampai akhir. Yang keempat, ini jurusan untuk bahasanya saja. Yang keempat adalah
teman-teman ini mengambil akidah. Ada akidah dari kita juga ada akidah dan akhlak. Itu aja. Yang lainnya enggak. Kemudian teman-teman yang jurusan bahasa Arab dengan jurusan tahfidz tentunya berbeda. Pertama, jurusan bahasa Arab berbayar. Tapi bayarannya cuma 100.000 per bulan. Bayarnya 100.000 per bulan. Yang kedua, tidak ditanggung asrama. Dia tanggung asrama. Kemarin saya lihat, wah gimana Ustaz, di foto dulu asramanya. Ini berapa orang, 7 orang. Itu saya tidak mau terlibat di situ. Itu urusan teknis, antum-antum. Masa saya direktur nyari kontrakan antum kan? Keliling kiri kanan gitu. Ya, antum berapa orang cari jalan. Ya mau tinggal di masjid, tinggal di masjid. Yang mau apa gimana? Cari solusi. Ada kontrakan di situ ada yang bisa masuk 5 orang, ya tinggal bayar berlima. Beli kompor, beli ini masak gitu. Jangan saya yang disuruh pikir, antum mikir diri sendiri. Kami cukup mikirkan antum bagaimana antum bisa belajar dengan baik. Ya. Kemudian yang bahasa tidak ditanggung asrama, tidak ditanggung konsumsi, dan tidak mendapatkan ijazah resmi dari pemerintah karena tidak terdaftar di Dikti. Kecuali kami sudah berhasil mendapatkan program jurusan bahasa Arab. Kami bisa mungkin nanti, tapi sekarang belum. Ya. Sekarang belum. Jadi yang kalau Iqbal tahfidz tentu pasti S1 itu udah insya Allah udah jaminan S1 ya. Ya, dulu ribut itu. Katanya nggak dapat ijazah, insya Allah dapat ijazah. Jangan takut ya. Nama-nama antum udah masuk di Dikti. Akan prioritaskan menjadi guru Al-Wildan, guru Al-Quran dengan gaji yang menarik. Oh ya menarik gaji di Al-Wildan. Makanya kenapa orang mau banyak jadi guru Al-Wildan? Karena cukup menarik gajinya. Ya, cukup menarik. Antum kalau jadi syekh ahli anak gaji $1.000 antum. Kalau jadi syekh ya. Antum ini anak Iqbal ini kalau jadi syekh, jadi syekhoh, saya gaji $1.000 paling rendah. Itu udah tanggung tempat tinggal, kendaraan. Ya. Ya. Nah, anak Iqbal juga, kalau antum anak Iqbal yang berprestasi dari jadi MD umpama, saya gaji $3.000. Maaf, masih kecil $3.000. Di atasnya sedikit. Ya. Kalau jadi MD ya, anak Iqbal ada yang bagus, jadi MD Al-Wildan, gaji untuk sekarang $3.000. Ya, gaji pakai dolar ya, Masya Allah. Ya, tapi kan bukan perjuangan yang mudah ini, perjuangan berat ya. Nah, kalau jadi syekhoh, ya kayaknya ya agak berat tuh. Ya minimal mendekati lah. Ya. Insya Allah kalau gaji di sini insya Allah Ta'ala profesional insya Allah. Bahkan lebih tinggi daripada gaji guru umum. Guru Al-Quran lebih tinggi gajinya dari guru umum. Dari guru matematika, guru bahasa Inggris. Kecuali guru yang dari Amerika ya. Itu setara gajinya mereka. Nah dengan guru yang dari Arab. Nah tinggi gajinya guru Al-Quran di sini. Menarik. Ya kecuali antum nggak merasa butuh dengan gaji ya. Insya Allah kami juga ikhlas juga, kita sama-sama ikhlas gitu kan. Ya lanjut. Hak mahasiswa Iqbal memperoleh hak belajar yang semestinya. Memperoleh fasilitas sarana prasarana yang memadai atau disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Ya, sarana prasarana antum mau main bola jungkir balik juga di lapangan kita luas terserah. Mau main basketnya, mau main apa kayak silakan. Mau berenang nanti sekalian bawa nanti. Berenang di luar. Ya, mau apa gitu, mau fitness ya akhwat-akhwat sudah siapkan kita tempatnya fitnessnya di sana, bisa numpang bukan numpang, giliran ya, fasilitas silakan dipakai ya. Kemudian memperoleh ijazah S1 yang diakui oleh negara, ya benar ya benar. Kemudian memperoleh hak konsumsi sesuai dengan kemampuan lembaga ya. Jadi untuk sementara ini lembaga mampu memberi kalian makan seadanya, tapi insya Allah antum juga tidak akan kelaparan di sini, insya Allah Taala. Itu ya, artinya sesuai kemampuan lembaga. Lanjut, saya mau balas dulu, ada Syekh dari Mesir nih sebentar.
Ada WA dari Syekh Nusir. Lanjut. Kewajiban mahasiswa ITBA ini mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITBA dan mendengarkan serta melaksanakan setiap masukan yang diberikan oleh pimpinan ITBA. Nah, antum punya pimpinan di sini. Jadi ada garis komando yang solid. Nggak boleh keluar dari apa yang saya sampaikan. Jangan kayak kasus ITBA 3. Ya, saya pimpinan ITBA, saya mendirikan ITBA, saya nggak didengar. Gitu. Kan lucu. Gimana yang punya rumah nggak didengarin kata-katanya? Yang didengarin orang lain. Nah, ini kan rancau nih, keliru. Nggak bisa seperti itu. Nah, jadi Anda harus bisa mendengar sekaligus melaksanakannya. Ya, melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan kewajiban PPL, ini wajib. Selama 6 bulan di sekolah Al-Wildan dan tidak dihitung sebagai kerja, melainkan sebagai kewajiban program kuliah. Ini wajib. Ya, wajib. Melaksanakan kewajiban tahun pengabdian setelah tamat kuliah selama 1 tahun dihitung sebagai jam kerja. Gaji disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Tentunya ada gaji di sini. Menyelesaikan hafalan 30 juz sebagai syarat pengambilan ijazah. Ya, itu kalau udah tamat ITBA nih, yang ITBA 1 ini masih ada yang belum selesai, selesaikan dulu. Kalau antum udah selesai baru bisa dapat ijazah. Kalau belum selesai, walaupun udah nikah tetap tidak dapat ijazah. Ya, makanya selesaikan dulu, jangan nikah duluan. Ini baru mau hafal susah. Selesaikan dulu, jangan nikah-nikah terus. Ini kalau saya kuliah itu obrolannya nanya masalah nikah terus, padahal baru semester 1. Ya, ini gimana ini? Ya. Lanjut. Oke, itu udah terima kasih, udah ada terima kasihnya itu. Jazakumullah khairan. Nah, itu mungkin penjelasan singkat tentang ITBA. Jangan melihat sederhananya ITBA, tapi Masya Allah, moga-moga ITBA ini menjadi wasilah, ya, wasilah untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar meraih dunia saja. Coba perlihatkan tadi, saya mau ini dulu foto sedikit ya. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Apakah ada yang udah ya? Taib syukur barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Asbur atas pemaparannya. Kemudian kita langsung lanjuti ke agenda berikutnya, insyaallah. Agenda ketiga, yakni yakni adalah penjelasan terkait akad mahasiswa atau mahasiswi ITBA yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhsin hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz Muhsin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Muhsinnya belum dijadikan host ya. Gimana caranya itu? Unmute-nya. Ya. Wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa bihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sedikit saya akan perjelaskan tentang perjanjian belajar dan linknya sudah saya kirimkan di grup masing-masing. Ada PDF-nya di situ. Ada hak dan kewajiban antum. Ya, salah satunya itu yang sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Asbur. Ya. Kemudian setelah antum buka link yang saya share tadi, maka antum download dulu ya. Setelah antum download, kemudian antum baca dulu ya. Timbang-timbang baca dari A sampai Z-nya ya. Seandainya ada yang belum jelas, antum bisa tanyakan ke saya, ke Ustadz Asbur atau ke Ustadz Anas ya. Kalau ada yang belum jelas. Nah, setelah jelas poinnya, maka antum isi ya. Kemudian antum isi titik-titik di situ ya, entah itu nama kemudian alamat ya.
Setelah antum isi semuanya, maka antum print out. Maka ada materi yang 6.000. Setelah antum beli materi 10.000, baru antum tanda tangan. Setelah antum tanda tangan, maka antum masuk ke link yang di-share tadi. Yang di sini adalah ya itu yang kami anggap dibuat ya. Artinya di si perjanjian itu yaitu ya antum harus wajib PPL selama 6 bulan, kemudian antum harus pengabdian, dan yang ketiga adalah 30 juz. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada pertanyaan, ya dengan senang hati saya akan jawab ya. Nanti bisa lewat WA dan selanjutnya. Ya. Syukron atas perhatian antum semuanya. Baik. Jazakallahu khairan atas pemaparannya yang disampaikan oleh Ustadz Muhsin. Baik, tadi Ustadz Asbur menitipkan salam kepada para hadirin ya, karena beliau mohon pamit untuk ada urusan ya bersama Syekh tadi. Nah, kita lanjutkan ke ketua dan struktur himpunan mahasiswa ITBA yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Naam, jazakumullahu khairan semua para mahasiswa dari ITBA 1 sampai ITBA 4 yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin di tengah-tengah kesibukan antum semua, kami memohon waktu untuk menjelaskan sedikit tentang struktur himpunan mahasiswa. Nah, alhamdulillah untuk struktur organisasi himpunan mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir atau yang sering kita singkat dengan HMJI KT ITBA Al-Wildan tahun ajaran 2021 dan 2022. Alhamdulillah telah kita susun kembali dan tidak jauh beda dengan struktur yang sebelumnya terbentuk. Hanya ada beberapa perubahan saja dan insya Allah organisasi ini akan berjalan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati. Langsung saja kami perkenalkan, di sini ada Ketua ITBA, Ketua dari Himpunan Mahasiswa dari Ana sendiri, kemudian ada Wakil Ketua yaitu Akhi Musa Syahrijal, kemudian di bawahnya yaitu seluruh ketua angkatan ITBA 1, 2, 3, dan 4. Mungkin yang ITBA 4 insya Allah nanti akan ada pemilihan ketua juga. Kemudian sekretaris ada Akhi Alfianurdin, kemudian bendahara Akhi Adi Ilham,
Kemudian yang menjadi Departemen Keamanan ada Akhi Muhammad Saiful Rahmat. Masya Allah, beliau sangat berpengalaman dan kami tuakan di sini. Masya Allah, beliau sangat dewasa untuk mengatur kita semua. Dan kami juga menyusun program dengan yang kita sesuaikan yang ada di ITBA sekarang. Kemudian ada Departemen Pendidikan, ada Akhi Ali Iqbar yang tadi menjadi host ya. Kemudian ada Departemen Humas yang sangat aktif dan bijaksana. Masya Allah, beliau adalah Muhammad Ihsan Humas badal host tadi. Kemudian ada Departemen Keagamaan. Ada Muhammad Ulumuddin yang menjadi artis. Masya Allah, jadi dokumenter tadi ya. Kemudian beliau juga yang sempat membacakan ayat suci Al-Quran di awal tadi. Kemudian ada Departemen Olahraga yang menyusun agenda-agenda olahraga di Ikhwan. Kemudian beliau juga yang akan membantu dari agenda-agenda yang ada selama di ITBA. Ada Akhi Angga Purnama, Masya Allah, beliau sangat berpengalaman Departemen Kebersihan dan Kesehatan. Masya Allah, beliau juga sangat peduli dengan kebersihan, yang sangat peduli dengan mahasiswa, ya, Masya Allah, dan sangat ketat dengan kebersihan. Kadang para mahasiswa dimarah-marahin ketika kamar kotor. Masya Allah, beliau sangat cocok di posisinya. Kemudian yang terakhir ada Departemen Bahasa, yaitu Akhi Abdul Razak Aryawi. Beliau dari Riau, jadi beliau menamakan di akhir namanya Aryawi. Kemudian kita lanjut dan siswa di akhwat. Jadi ikhwan dan akhwat ada sendiri ya. Jadi berbeda strukturnya karena kita memang harus mengikuti syariat dan menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Jadi untuk struktur kemahasiswaan dan apapun itu hanya beberapa saja dari ketua atau wakilnya saja yang akan berkomunikasi dengan kami dan tetap dalam pemantauan para pimpinan kami. Baik, yang dipercayakan menjadi ketua di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Akhwat, yaitu Ukhti Ahdiah. Kemudian yang menjadi wakil ketua ada Hamidah Ulfa, Ukhti Hamidah Ulfa. Kemudian di bawahnya ada seluruh ketua angkatan dari mahasiswi ITBA 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sekretarisnya yaitu Ukhti Aulia Zahra. Kemudian bendahara Yasinta Maulida. Kemudian Departemen Keamanan yaitu Ukhti Sarah Alfira. Kemudian Departemen Pendidikan yaitu Ukhti Nurul Hidayah. Kemudian Departemen Humas Ukhti Roshidah. Kemudian Departemen Keagamaan yaitu Ummu Amirah Husna. Kemudian Departemen Olahraga Siti Nur Uswatun Hasanah. Kemudian Departemen Kebersihan dan Kesehatan Ukhti Amrina Rosyada. Kemudian Departemen Bahasa, ini yang terakhir, yaitu Ukhti Asma Al-Khonsa. Baik, itulah struktur organisasi yang ada di Himpunan Mahasiswa. Semoga beliau-beliau semuanya melaksanakan amanahnya dengan baik. Insya Allah kita semua akan membuat program dengan baik
dan membantu seluruh mahasiswa yang ada di bawahan kita semua. Jadi yang menjadi anggota dari HMJ dari himpunan ini yaitu ITBA 1 dan 2 yang tidak tercantum namanya di sini. Taib, barakallahu fikum jami'an yang telah kami sebutkan namanya. Semoga semuanya bisa amanah dan bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin cukup dari saya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab mengenai profil ITBA, akad dan sebagainya. Kami serahkan kembali ke MC-nya. Tafadhol Ustaz. Baik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Firdaus atas pemaparannya mengenai pengenalan ketua dan struktur himpunan mahasiswa ITBA. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya ya. Yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah barangkali di antara para mahasiswa atau mahasiswi ada yang ingin bertanya, maka kami membuka sesi atau forum tanya jawab. Kami persilahkan. Jika bisa lewat chat bagi yang akhwat, dan untuk yang ikhwan bisa langsung ya. Ya, raise hand. Barakallahu fikum. Kita kasih kesempatan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus, oke. Untuk kampus akhwat, insya Allah lokasinya ada di Al-Wildan 1 dan sekitarnya. Sebagian tinggal di dalam asrama, sebagian lagi di sekitar asrama. Jadi sudah kita tentukan lokasinya dan belum bisa kita publikasikan sekarang. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, apakah bisa menikah setelah 2 tahun? Mungkin untuk pertanyaan, insya Allah Ustaz Muhsin yang masih hadir, Ustaz Muhsin? Iya, Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah mana tadi? Apakah bisa menikah setelah 2 tahun sekolah di ITBA? Masya Allah, syukran Ustaz. Ya, sebelumnya di perjanjian itu sudah kita sebutkan di situ ya, selama itu tidak melanggar syar'i, insya Allah kita akan pertimbangkan ya. Insya Allah akan dipertimbangkan. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Nah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sekolahnya memakai cadar? Ya, untuk sekolahnya ya boleh memakai cadar dan boleh tidak ya. Informasi secara umum untuk saat ini ya. Untuk yang ikhwan, kalau dia jadi musyrib, maka dia tinggal di asrama. Kalau dia bukan musyrib, maka dia tinggal di luar asrama ya. Akan disewakan tempat. Begitu juga yang untuk yang akhwat. Ya. Akhwat. Ya, akhwat juga. Untuk yang cadar tadi gimana Ustaz? Apakah wajib? Iya. Enggak. Tidak wajib. Tidak wajib ya Ustaz. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, kira-kira kapan untuk pembelajaran offline?
Ya, untuk pembelajaran offline ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Ya. Apalagi sekarang masih ada PPKM. Ya. Karena takutnya kalau kita menyelisih aturan pemerintah, ya, kemudian kita ketahuan, kemungkinan besar kita tidak akan bisa menyelenggarakan pendidikan ini sampai seterusnya. Ya. Maka oleh sebab itu di full day juga, di Alwil dan sendiri juga, di SMP SMA juga sudah mengajukan. Ya. Seandainya dari sekolah itu sudah di ACC, maka kita akan usahakan juga offline insya Allah secepatnya. Nah, karena sampai saat ini belum ada izin dari pemerintah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah di tanggal 6 nanti pembelajarannya online atau offline? Itu udah terjawab tadi Ustaz ya? Online ya? Baik. Tadi, ya. Baik. Bismillah Ustaz. Apakah di sana membawa barang elektronik? Apakah diperbolehkan mungkin Ustaz? Mungkin pertanyaannya apakah diperbolehkan membawa barang elektronik? Ya, pertama secara umum ya barang elektronik di sini adalah sebatas ya barang-barang yang bisa membantu antum untuk belajar, tidak mengapa ya, apalagi kalau seperti HP ya atau dan yang lainnya. Hanya saja jangan sampai barang elektronik yang antum bawa itu mengganggu belajar antum ya. Kedua ya, seandainya ada kehilangan ya, maka kami dari pihak IBA tidak bertanggung jawab ya. Artinya setiap apa yang antum bawa barang elektronik itu tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustadz, bagaimana mahasiswa yang belum bisa berbahasa Arab sedangkan dosennya banyak yang dari Timur Tengah? Ya, pertama memang kemarin kita tesnya kan bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu sebenarnya agak simpel, kita tes kemarin untuk melihat kemampuan ya antum dan antunna ya. Seandainya kemampuannya lemah, ya, kemudian yang lemah itu setengah kelas, insya Allah kita akan coba pisahkan ya. Kelas yang bagus sama kelas yang lemah. Bisa saja walaupun dia itu idba 4 bisa bergabung dengan idba 2 atau idba 1 atau idba 3 kalau kemampuan bahasa Arabnya bagus. Artinya pas di pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang lemah itu tetap bertahan di idba 4. Begitupun pula kalau ada idba 1 atau idba 2 yang kemampuan bahasa Arabnya masih kurang, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa gabung dengan idba 3 atau idba 4 ya ketika pelajaran bahasa Arab. Tapi memang pelajaran bahasa ini butuh, yang pertama adalah butuh sering ya mendengar. Setelah antum rajin mendengar, kemudian antum bisa mengungkapkannya. Kemudian yang ketiga adalah antum usahakan membaca. Minimal sehari itu antum menghafal mufradat misalnya 10, ya berarti ya, terus-menerus seperti itu ya. Karena setelah antum membaca ya, antum bisa menuliskannya. Setelah antum sering mendengar, antum bisa berbicara. Kalau tidak ada usaha dari antum, ya, sampai kapanpun antum tidak akan bisa berbicara. Ya. Yang dibutuhkan di sini adalah keberanian. Jangan sampai ketika sekarang antum belajar, kemudian setelah 4 tahun antum tetap seperti itu ya. Bergantung semangat antum saat ini ya. Sejauh mana semangat antum untuk bisa dan menghilangkan rasa malu dan sombong ketika belajar. Baik, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, ada sebagian itba yang masih mengabdi di tempat lain atau mungkin di sekolahnya, Ustaz. Tapi itba kan masih online. Apakah diizinkan untuk mengabdi dulu? Mungkin sambil belajar online gitu, Ustaz. Sambil mengabdi di ma'hadnya. Ya. Ya, selama tidak mengganggu aktivitas belajarnya ya. Kemudian kalau dia sudah idba 2, kemudian diminta PPL, ya. Sebenarnya PPL ini bebas ya. Selama sudah kompetensi bacaan Al-Qur'annya bagus, ya, maka dia biasanya akan diminta untuk PPL selama 6 bulan ya. Ketika ada PPL berarti dia harus bisa diomongkan ya terlebih dahulu seperti apa supaya cocok, ya, tidak tabrakan dengan jadwal pengabdian.
Taib. Kemudian Bismillah, kan barusan dibilang untuk yang akhwat ada yang di asrama dan ada juga yang di luar atau di sekitar asrama, Ustaz. Apakah yang di luar asrama itu ditanggung oleh Al-Wildan? Ya, untuk asrama sudah disebutkan di surat di akad itu ya, asrama itu ditanggung oleh Al-Wildan, kemudian makan juga ditanggung oleh Al-Wildan sesuai dengan kemampuan Al-Wildan atau sesuai dengan idba. Baik, Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Ustaz ya. Karena waktu juga nih. Afwan Ustaz, untuk mulai kuliahnya, kita mungkin ini pertanyaannya untuk bukunya, Ustaz. Buku pelajarannya. Mungkin untuk persiapan buku apa saja yang bisa dipersiapkan. Untuk buku pelajarannya, insya Allah kita secara umum itu adalah buku pelajaran bahasa Arab, ya, untuk silsilah biasanya. Dan buku-buku itu insya Allah ada PDF-nya. Kalau mau dicetak juga bisa lebih bagus. Dan seandainya seandainya punya ya device lain atau misalnya kayak netbook atau apa bisa digunakan. Insya Allah kita akan informasikan ya. Kecuali ya hampir semua buku yang dipakai itu ada PDF-nya. Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Afwan Ustaz mau bertanya, kalau misal nanti sudah belajar offline, untuk akhwat apakah ada perizinan keluar setiap pekan atau per bulan gitu, Ustaz? Pertama keluarnya dulu ya, tergantung. Kalau sekedar keluar untuk beli makanan di sekitar sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah diantar oleh orang tuanya, kemudian dia mau keluar jauh, bukan dijemput orang tuanya, mungkin harus ada izin. Kita harus konfirmasi kepada orang tuanya dan kita buatkan suratnya juga ya. Siapa yang jemputnya. Itu terutama yang untuk yang akhwat. Ustaz, untuk yang pertanyaan di chat kita tutup. Mungkin ini ada satu ikhwan yang mau bertanya langsung, Ustaz. Kita persilahkan, Ustaz ya. Ya, silakan. Silakan ya, mana? Akhir Rehan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fansat, Ana mau bertanya tentang perihal pembelajaran online nanti. Kan kami sebagian dari kami kan dari berbagai provinsi kan. Terus jaringan di tempat kami itu kadang kurang stabil. Untuk itu gimana, Ustaz? Kan di perjanjiannya sangat ditekankan tentang keterlambatan dan ketidakhadiran, Ustaz. Apakah nanti ada rukhsah atau kelonggaran gitu, Ustaz? Syukuran. Ya, yang pertama adalah yang paling penting itu adalah Al-Quran ya. Jadi nanti ketika antum dikelompokkan ke syekh-syekh tertentu, ya, syekhnya itu kalau untuk Al-Quran agak agak longgar, soalnya bisa setoran dengan WhatsApp. Ya. Selama antum rajin setoran kepada syekhnya atau ustadz yang mengajarkan Al-Quran, itu mungkin bisa ya dimaafkan ya. Tapi kalau sampai Al-Quran juga antum tidak pernah setoran, ya, biasanya ada beberapa syekh kalau beberapa kali setoran itu dikeluarkan dari halaqah, maka dia akan laporan ya. Dia akan laporan bahwa si fulan ini jarang hadir di halaqah saya. Ya. Udah beberapa kali setoran nggak hadir-hadir, akhirnya dikeluarkan biasanya seperti itu. Ya. Kalau di pelajaran yang lain mungkin yang Zoom, ya, antum punya kendala masih kita ya bisa maklumi. Tapi kalau di Al-Quran ya kita tidak bisa maklumi ya, karena di Al-Quran itu bisa setorannya dengan WhatsApp ya. Jika disuruh baca surat ini, menghafal surat ini, kemudian disetorkan dengan WhatsApp. Dan kalau dengan WhatsApp anak rasa bisa untuk setoran. Ya. Tapi kalau sampai Al-Quran antum tidak setoran, mau nggak mau kita akan ambil tindakan. Ya, entah itu kita kasih surat teguran pertama, kedua, ketiga, dan ketiga kita akan ya bisa mengeluarkan
mengeluarkan ya mahasiswa tersebut kecuali ada izin syar'i yang memang nggak bisa gitu. Artinya kalau dia nggak bisa belajar Al-Quran, ya nggak ada yang didapatkan dari ITBA. Ya, percuma. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Ustaz. Kayaknya ada satu orang lagi nih, Ustaz. Kayaknya nggak bagus kalau nggak dijawab juga. Aduh. Oke. Terakhir ya, satu orang lagi, Ustaz ya. Afwan. Ana persilahkan untuk siapa? Jidan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, numpang nanya, ini ada saudara saya, sepupu saya, di suatu pondok dia masih mengabdi. Terus bagaimana sekarang kan udah online ITBA, apakah boleh izin dulu sampai dia selesai mengabdi, karena mengabdinya di pondok tersebut tinggal 2 bulan lagi, ataukah boleh dia melaksanakan online di pondoknya tersebut? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya. Seandainya dia pengabdian di jam-jam pelajaran ITBA, dia masuk ya. Untuk informasi ya, karena jam belajar ITBA itu agak fleksibel ya. Itu dimulai dari jam 4 ya. Jam 4 waktu Indonesia Barat, jam 4 sampai jam 4.40 itu berarti hitungannya 1 jam, kemudian jam 5.20 ya, setelah itu istirahat. Setelah istirahat nanti masuk lagi jam 7.20. Setelah jam 7.20 sampai jam 8, jam 8.40 udah selesai ya, selesai belajarnya. Cuman 4 jam, kecuali kalau yang kemarin itu ada pengambilan sanad ya. Sanad hadis, sanad kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada yang sebelumnya itu ada ya pengambilan sanad arba'in, kemudian dilanjutkan dengan hadis Riyadhus Shalihin, itu antara maghrib sampai isya. Dan itu pun sifatnya ya tidak begitu diwajibkan ya. Siapa yang mau selesai setoran hadis arba'in maka dia akan mendapatkan sanad. Ya. Kemudian bagi yang setor Riyadhus Shalihin maka dia akan mendapatkan sanad. Dan itu sempat berhenti ya karena syekhnya itu pindah, tapi walaupun syekhnya pindah itu sekarang siap lagi untuk menerima setoran ya. Itu antara maghrib sampai isya. Jelas ya, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, jazakumullah khairan kepada seluruh penanya yang menyempatkan waktunya. Ini sebagai perwakilan saja ya untuk teman-teman yang lain, mungkin pertanyaannya ada yang sama. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi panitia atau organisasi kami, mungkin bisa lewat media yang sudah disediakan. Baik, kami kembalikan ke MC-nya. Baik. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati al-ahibba. Alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung acara. Maka dari itu, Ana selaku MC mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala hudurikum wa istima'ikum. Kita tutup acara kita dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عند الله أتقاكم. Inilah kisah harianku sebagai seorang mahasantri ITBA. Di pagi hari, aku pun wajib bangun pagi-pagi. Ya, memang sih, ngantuk rasanya. Tapi bismillah, usahakan untuk melawan rasa kantuk tersebut. Dan bergegas menuju hammam untuk mengambil air wudhu. Sampainya di hammam, aku pun mengambil wudhu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu, aku kembali ke kamar dengan mengenakan pakaian sholatku dan mengambil kopiahku dan memakainya. Dan tidak lupa, aku mengambil yang terpenting ialah Al-Quranul Karim. Di malam yang sunyi, aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakarub kepadanya. Dan tidak lupa, di setiap sujudku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan urusanku, agar dimudahkan urusan kedua orang tua aku, agar dimudahkan khususnya untuk menghafal Al-Quran. Dan setelah itu, aku merojaah hafalanku serta menghafalnya sedikit demi sedikit untuk persiapan halqah ba'da subuh nanti. Ya, memang sih ngantuk terkadang. Alhamdulillah, subuh pun tiba. Dan aku melakukan sholat berjamaah dengan teman-teman yang diimami oleh imam yang sangat merdu ketika itu. Selanjutnya adalah halqah online dengan guru yang sangat memadai, sangat mumpuni. Dan setelahnya aku menyempatkan diriku mandi, membersihkan diri agar lebih fresh nanti ketika KBM online. Selanjutnya ialah makan sarapan pagi dengan teman-teman sembari membicarakan tentang masa depan. Singkat cerita, di sore hari aku pun menyempatkan diriku untuk berolahraga dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah maghrib dengan teman-teman kembali yang diimami oleh imam yang sangat merdu. Aku suka akan hal itu. Agendaku selanjutnya adalah halqah ba'da maghrib. Alhamdulillah, yang di pagi hari aku ditegur oleh syekh atau guruku karena kan hafalanku yang tidak lancar. Alhamdulillah sekali lagi, karena kan aku telah murojaah, aku telah persiapan matang-matang, aku pun mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Aku bangga akan hal itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala aku bisa mencapai hal itu. Dan seusai halqah ba'da maghrib, aku pun makan malam bersama dengan teman sembari membicarakan agendaku yang telah aku lalui di pagi hari tadi.
Dan setelah makan, aku belajar kembali, mengulang-ulang pelajaran yang telah aku pelajari di pagi hari tadi, dan kembali ke kamar dan bersiap-siap untuk tidur, beristirahat. Itulah agendaku sebagai seorang mahasantri ITBA. Sekian. Aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakarub kepadanya, dan tidak lupa di setiap sujudku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan urusanku, agar dimudahkan urusan kedua orang tuaku, agar dimudahkan khususnya untuk menghafal Al-Quran. Dan setelah itu aku merojaah hafalanku serta menghafalnya sedikit demi sedikit untuk persiapan alqoh ba'da subuh nanti. Ya, memang sih ngantuk terkadang. Alhamdulillah, subuh pun tiba. Dan aku melakukan sholat berjamaah dengan teman-teman yang diimami oleh imam yang sangat merdu ketika itu. Selanjutnya adalah halqah online dengan guru yang sangat memadai, sangat mumpuni. Dan setelahnya aku menyempatkan diriku mandi, membersihkan diri agar lebih fresh nanti ketika KBM online. Selanjutnya ialah makan sarapan pagi dengan teman-teman sembari membicarakan tentang masa depan. Singkat cerita, di sore hari aku menyempatkan diriku untuk berolahraga dan dilanjutkan